Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau jalan-jalan manasin motor sama si Alfi monoblok. Kita janjian di Pom Kawali untuk ngegas, ya nggak tahu lah gimana, nanti aja gitu kemana-kemana. Pokoknya simak aja videonya, dan saya ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semua. Dan saya hari ini lagi di daerah Raja Desa, ya tepatnya mau masuk pasar Raja Desa nih. Cuacanya cukup panas, jadi janjian dadakan pagi-pagi. Niatnya mau nganterin stiker pesanan dia, tapi saya lupa nggak mampir tadi ke tukang stiker. Lagi pula punya saya juga belum jadi juga, ya udah nanti aja sekalian saya bawa. Panas pak. Oh ya, juga sambil ngebahas lagi nih sedikit masalah tentang si knalpot kolong ya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang udah beli atau punya gitu tapi suaranya kok nggak garing bang, kok punya saya ngebas gitu. Nah, jadi ada cara paling simpel ya, mungkin kalau memang knalpotnya bagus bisa gitu ya, walaupun nggak bagus juga ya silahkan aja dicoba dulu. Dan modalnya juga nggak mahal-mahal amat, cuma gas full doang. Nah, jadi untuk knalpot kolong, untuk knalpot standar racing gitu, mau knalpot RX hingga ya Poswan, Vespa atau Ninja. Nah, jadi kalau ngisi gas full itu jangan padat. Nah, jangan dibiasain padat ngisi gas fullnya. Kalau misalnya silencer belakangnya agak panjang, kasih 2 atau kasih. Tapi kalau buat saya pribadi yang paling pas itu 1,5 gitu. 1,5 itu suaranya lebih ke garing gitu, nggak ngebas. Misalnya kan nggak padat, dia itu ada renggang di saringannya. Nah, kenapa kalau pakai padat suaranya ngebas bang? Ya kan jadi suaranya ketahan lah, jadi anginnya itu kurang, nggak ketiup sih knalpot itu. Nah, oke. Itu udah sampai pasar Raja Desa. Gila panasnya pak. Asli nggak bohong loh panasnya. Oh iya juga sekalian. Terus pak, misalnya punya saya knalpotnya bobokan pak, tapi kurang jos, gimana, bisa diakalin nggak? Bisa, sebenarnya bisa. Ya mungkin untuk paling simpel dan teman-teman semua udah tahu lah ya, kalau paling tepat itu ngebobok sesuaiin dengan si sekat knalpotnya juga. Jadi jangan sembarang bikin, nah, jangan sembarangan bikin bobokan gitu. Yang ada nantinya cuma ngerusak si sekat knalpotnya aja. Nah, jadi biasain kalau mau bobok knalpot itu cari referensi dulu knalpot tempat bobok terbaik. Panas wah, kali dulu. Nah, cari referensi, tanya ke teman-teman atau gimana ya. Kalaupun teman-teman ada yang tahu ya, bisa ke tukang las biasa ya, tapi suaranya kalau kurang puas ya itu resiko. Soalnya kan tukang las tidak mendalami untuk bagian itu. Nah, kemudian
Kalau misalnya sudah dibobok bang, semuanya saya udah dibobok, tapi kok suaranya kurang. Nah teman-teman bisa coba pakai gaspol ya, pakai gaspol. Nah silahkan teman-teman pilih sendiri, kira-kira mau yang padat apa mau kasih selembar juga boleh, nggak apa-apa. Teman-teman coba aja dulu, jadi jangan terlalu berekspektasi, wah knalpot saya kayaknya enak nih, tapi itu hanya berlaku untuk knalpot yang katakanlah kata teman-teman sendiri itu kok gini suara bobokannya. Jangan. Kalau untuk Altec, Boban dan lain-lain, saya rasa itu udah paling cukup, tidak perlu dirubah-rubah apanya lagi, cukup di setting karbu sama PJMJ nya aja lagi. Nah jadi kalau sepengetahuan saya itu ya, untuk beli knalpot khususnya Altec itu, kalau mau beli yang C17 itu kalau nggak salah si diameter sehernya itu atau oversize-nya itu dari 50 sampai 150 atau 200 itu. Untuk C20 juga sama seperti itu, dari oversize 50 sampai ke 150 ke atas lah mungkin. Tapi untuk C20RR sendiri itu peruntukannya dari oversize 0 sampai 50. Dan saya juga sedikit menyarankan saja kalau untuk pemakaian di kota atau pemakaian harian di tempat padat penduduk ya, saya lebih merekomendasikan jangan pilih C20RR atau beban nuklir ya, bukannya menjelekkan ya, tapi apa ya, kalau kita sendiri itu yang bawa motornya main beset aja itu, saya rasa janganlah, itu kan kasihan gitu loh. Apalagi malam-malam orang lagi pada istirahat, teman-teman oleh beset gas itu kan gak enak bisa gitu. Jangan sampai ada kejadian gitu yang tidak diinginkan. Jadi semua knalpot itu baik sebenarnya, suaranya pun bagus, cuma tinggal bagaimana kita apa ya, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kita harus tahu kondisi juga, jangan main player seenaknya juga. Yang paling utama itu lihat-lihat kondisi guys, bukannya ngejarin, tapi banyak terjadi di sekitaran saya gitu, main beset, main player aja gitu kan. Takutnya lagi ada orang sakit atau ada apa gitu, jangan sampai lah ada kejadian yang tidak kita inginkan gitu. Nah gimana nih liburannya, pada kemana? Pangandaran kah, Santolo atau kemana? Saya belum sempat mau main jauh-jauh itu. Pertama waktu juga teman-temannya belum ada waktu senggang, sama seperti saya masih full jualan. Tapi sekarang saya ada yang nunggu tempat saya, jadi saya izin pergi dulu sebentar buat bikin konten. Udah lama nggak bikin konten juga ya, pokoknya begitu ya. Untuk masalah knalpot prolong itu, yang pertama dilihat dari bahan juga. Yang pertama itu anjir, bumpy sekali. Don jalan sini. Nah ini kalau nggak salah ini wilayah Jatinegara ya, bukan Jatinegara.